wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Rizka Dwi Amalia dengan NPM 20752029 mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Evi Yuniarti SE MSI. Di dalam video ini, saya akan membahas materi tentang pengantar akuntansi manajerial. Di dalam topik pembahasan kali ini, saya akan membahas 6 hal mengenai pengantar akuntansi manajerial. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian akuntansi manajerial. Yang kedua, akuntansi manajerial dan akuntansi keuangan. Yang ketiga, tema baru dalam akuntansi manajerial. Yang keempat, peranan akuntan manajerial. Yang kelima, akuntansi manajerial dan kode etik. Dan yang terakhir, yaitu sertifikasi. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu menjelaskan tentang pengertian akuntansi manajerial. Nah, apa sih akuntansi manajerial itu? Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajerial. Akuntansi manajerial atau managerial accounting adalah penyediaan informasi akuntansi bagi pengguna internal di perusahaan. Akuntansi manajerial adalah sistem akuntansi internal perusahaan dan dirancang untuk mendukung kebutuhan manajer akan informasi. Berbeda dengan akuntansi keuangan, akuntansi manajerial tidak terikat oleh kriteria formal seperti prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Di sini akuntansi manajerial memiliki 3 tujuan yang luas, yaitu yang pertama, menyediakan informasi untuk perencanaan kegiatan organisasi. Yang kedua, menyediakan informasi untuk pengendalian kegiatan organisasi. Yang terakhir yaitu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan yang efektif. Lalu, selanjutnya setelah kita mengetahui tujuan akuntansi manajerial, kemudian kita akan membahas tentang apa sih manfaat dari akuntansi manajerial. Nah, di sini manfaat terbesar akuntansi manajerial yang juga merupakan tantangan terbesarnya yaitu untuk menyajikan informasi bagi manajer sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menciptakan nilai bagi perusahaan. Informasi tersebut menolong manajer dalam memberikan informasi mengenai dampak dari beberapa keputusan operasi dan strategis dalam ukuran-ukuran kinerja non-keuangan dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Proses mempersiapkan dan menganalisis informasi tersebut adalah sebuah tantangan karena memerlukan pemahaman mengenai semua komponen rantai nilai yang mempengaruhi perusahaan tersebut, termasuk penelitian dan pengembangan, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan. Kemudian, untuk di slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebutuhan informasi manajer dan pengguna lainnya. Di sini, informasi akuntansi manajerial diperlukan oleh sejumlah orang secara khusus. Manajer dan para pekerja yang terberdayakan membutuhkan informasi yang komprehensif dan terbaru untuk aktivitas-aktivitas berikut ini. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua yaitu pengendalian, dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Nah, yang pertama yaitu ada perencanaan. Formulasi aksi yang terperinci untuk mencapai tujuan tertentu adalah aktivitas manajemen yang disebut dengan perencanaan atau planning. Perencanaan memerlukan penetapan sasaran dan pengidentifikasian metode-metode untuk mencapai sasaran tersebut. Contohnya, sebuah perusahaan dapat menetapkan sasaran untuk meningkatkan keuntungan jangka pendek dan jangka panjangnya dengan meningkatkan kualitas produk-produknya secara keseluruhan. Nah, yang kedua yaitu ada pengendalian. Aktivitas manajerial untuk mengawasi implementasi rencana dan melakukan perbaikan yang diperlukan disebut dengan pengendalian atau controlling. Pengendalian biasanya dicapai dengan mempertimbangkan kinerja yang sebenarnya dan dengan kinerja yang diharapkan. Informasi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah-langkah yang diambil dalam mengimplementasikan suatu rencana. Berdasarkan umpan balik, seorang manajer atau pekerja dapat memutuskan untuk membiarkan pelaksana tersebut berlangsung atau mengambil tindakan perbaikan tertentu agar langkah yang diambil sesuai dengan rencana awal atau melakukan beberapa perencanaan ulang. Nah, yang terakhir yaitu pengambilan keputusan.
Proses pemilihan di antara berbagai alternatif yang bersaing disebut pengambilan keputusan atau decision making. Fungsi manajerial ini berkaitan erat dengan perencanaan dan pengendalian, sehingga manajer tidak dapat membuat rencana dan mengendalikan kegiatan organisasi dengan baik tanpa mengambil keputusan terhadap alternatif-alternatif tersebut. Nah, sebagai contoh, dimisalkan jika BMW berpikir tentang kemungkinan untuk menawarkan sebuah mobil yang berbahan bakar bensin dan hidrogen, keputusan akhir BMW akan menjadi lebih baik jika informasi tentang berbagai pilihan, misalnya terkait dengan bensin dan hidrogen serta kombinasi keduanya, diperlukan dan tersedia bagi manajer. Satu di antara beberapa peranan untuk sistem informasi akuntansi adalah menyediakan informasi yang memfasilitasi pengambilan dalam mengambil keputusan. Setelah kita membahas topik pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai pengertian akuntansi manajerial, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kita yang kedua, yaitu menjelaskan perbedaan antara akuntansi manajerial dan akuntansi keuangan. Langsung saja, yang pertama yaitu akuntansi keuangan. Fokus utama akuntansi keuangan atau financial accounting adalah untuk menghasilkan informasi atau laporan keuangan bagi pengguna eksternal yaitu investor, kreditur, pelanggan, masuk, badan pemerintah, dan serikat kerja. Informasi yang dihasilkan akuntansi keuangan memiliki orientasi historis dan digunakan sebagai keputusan investasi, evaluasi pertanggungjawaban, aktivitas pengawasan, dan ketentuan peraturan. Laporan keuangan harus sesuai dengan berbagai aturan dan konvensi yang didefinisikan oleh berbagai badan seperti Securities and Exchange Commission, Financial Accounting Standard Board, dan International Accounting Standard Board. Aturan-aturan tersebut terkait dengan permasalahan-permasalahan seperti pengakuan pendapatan, waktu pengakuan atas beban dan mencatat aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan yang kedua, akuntansi manajerial. Sistem akuntansi manajerial menghasilkan informasi bagi para pengguna internal seperti manajer, eksekutif, dan pekerja. Oleh karena itu, akuntansi manajerial dapat disebut sebagai akuntansi internal, sedangkan akuntansi keuangan disebut dengan akuntansi eksternal. Secara khusus, akuntansi manajerial mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal dan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Kemudian, untuk di slide selanjutnya, perbandingan akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial secara spesifik dapat dilihat di dalam slide atau di dalam tabel berikut ini. Yang pertama, akuntansi keuangan lebih fokus terhadap eksternal, sedangkan akuntansi manajerial lebih fokus terhadap internal. Yang kedua, akuntansi keuangan harus mengikuti aturan yang ada, sedangkan akuntansi manajerial tidak ada aturan yang mengikat. Yang ketiga, akuntansi keuangan informasi keuangan bersifat objektif, sedangkan akuntansi manajerial informasi keuangan dan non-keuangan informasinya bersifat objektif. Yang keempat, akuntansi keuangan orientasinya pada historis, sedangkan akuntansi manajerial penekanannya pada masa depan. Yang kelima, akuntansi keuangan informasi tentang perusahaan secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajerial evaluasi dan keputusan internal berdasarkan informasi yang terperinci. Dan yang terakhir, akuntansi keuangan bersifat lebih mandiri, sedangkan akuntansi manajerial sifatnya lebih luas dan berbagai disiplin ilmu. Setelah kita membahas pembahasan yang kedua, selanjutnya kita akan membahas pembahasan kita yang ketiga, yaitu tema baru dalam akuntansi manajerial. Sistem akuntansi manajerial yang efektif telah berubah untuk menyediakan informasi yang membantu perbaikan dalam aktivitas perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan di perusahaan. Beberapa kegunaan akuntansi manajerial yang penting berasal dari kemajuan-kemajuan tersebut yang terdiri atas metode baru dalam memperkirakan biaya dan keuntungan produk atau jasa, memahami orientasi pelanggan, mengevaluasi bisnis dalam perspektif lintas fungsi, dan menyediakan informasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas keseluruhan. Nah, yang pertama,
metode baru perhitungan biaya, produk, dan jasa. Analisis proses nilai terfokus pada cara perusahaan menciptakan nilai untuk pelanggannya. Tujuannya adalah menemukan cara untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas secara lebih efisien dan menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak menciptakan nilai pelanggan. Nah, yang kedua yaitu orientasi pelanggan. Nilai pelanggan adalah fokus utama karena perusahaan dapat membangun keunggulan bersaing dengan menciptakan nilai yang lebih baik bagi pelanggan dengan biaya yang sama atau lebih rendah dibanding pesaing, atau menciptakan nilai yang sama dengan biaya yang lebih rendah dari pesaing. Nilai pelanggan adalah selisih antara nilai yang diterima oleh pelanggan dan apa yang diberikan oleh pelanggan saat membeli produk atau jasa. Yang ketiga yaitu posisi strategis. Informasi yang efektif mengenai biaya dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi strategi yang dapat meningkatkan nilai pelanggan dan dalam melakukannya, menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Secara umum, perusahaan memilih salah satu dari dua strategi umum. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Biaya tujuan strategi kepemimpinan biaya adalah menyediakan nilai pelanggan yang sama atau lebih baik dengan biaya yang lebih rendah dari pesaing. Yang kedua yaitu produk superior melalui diferensiasi, misalnya kualitas kinerja yang lebih tinggi, fitur-fitur produk yang paling diinginkan, pelayanan pelanggan yang terbaik, dan lainnya. Strategi diferensiasi berusaha untuk meningkatkan nilai pelanggan dengan menyediakan sesuatu bagi pelanggan yang tidak disediakan oleh pesaing. Yang keempat yaitu rantai nilai atau value chain. Pencapaian strategi kepemimpinan biaya atau diferensiasi yang berhasil memerlukan pemahaman atas rantai nilai perusahaan. Rantai nilai atau value chain adalah sekumpulan aktivitas yang diperlukan untuk merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan mengirimkan produk atau jasa, juga menyediakan layanan dukungan bagi pelanggan. Yang keempat yaitu perspektif lintas fungsi. Dalam mengelola rantai nilai, akuntansi manajerial harus memahami dan mengukur banyak fungsi bisnis pendekatan kontemporer dalam perhitungan biaya, meliputi biaya perencanaan awal, modifikasi biaya, produksi biaya, distribusi penjualan, dan layanan. Seseorang yang mengetahui dengan baik mengenai beberapa definisi biaya dan memahami pergeseran dari jangka pendek ke jangka panjang akan berguna dalam menentukan informasi yang relevan dalam mengambil keputusan. Contohnya, keputusan strategis yang memerlukan definisi biaya yang membandingkan biaya dari keseluruhan aktivitas rantai nilai. Yang kelima yaitu total quality management. Perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement adalah pencarian secara berkelanjutan mengenai cara-cara untuk meningkatkan aktivitas efisien dan produktivitas secara keseluruhan melalui pengurangan pemborosan, peningkatan kualitas, dan pengelolaan biaya. Informasi akuntansi manajerial terkait biaya produk pelanggan, proses, dan objek-objek lainnya yang menjadi pusat perhatian manajemen dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi permasalahan dan alternatif solusi. Perbaikan berkelanjutan adalah hal mendasar untuk membangun sebuah keunggulan. Filosofi dari total quality management yang berusaha untuk diperoleh perusahaan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan para pekerja dapat menghasilkan produk yang sempurna, tingkat menggantikan sikap atau kualitas yang dapat diterima pada masa lalu. Selanjutnya yang keenam yaitu efisiensi. Peningkatan efisiensi juga menjadi salah satu poin penting. Dalam peningkatan efisiensi diperlukan ukuran keuangan dan non-keuangan. Biaya merupakan ukuran penting untuk efisiensi biaya dari waktu ke waktu, dan pengukuran perubahan produktivitas dapat menjadi ukuran penting atas keberhasilan dari keputusan perbaikan yang berkelanjutan. Biaya yang harus disiapkan, diukur, dan dialokasi secara tepat agar pengukuran efisiensi menjadi bernilai. Dan yang terakhir yaitu waktu sebagai elemen bersaing. Waktu adalah elemen yang penting dalam semua fase rantai nilai. Perusahaan kelas dunia mengurangi waktu peluncuran produk atau jasa dengan memadatkan siklus perancangan, penerapan, dan produksi perusahaan. Perusahaan tersebut mengirimkan produk atau jasa secara cepat
dengan menghilangkan waktu yang tidak bernilai tambah, yaitu waktu yang tidak memberikan nilai bagi pelanggan. Misalnya, selama produk berada di dokumen pembuatan. Menariknya, pengurangan waktu yang tidak bernilai tambah terlihat bergerak seiring dengan peningkatan kualitas. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai peranan akuntan manajerial. Peranan akuntan manajerial dalam suatu organisasi merupakan salah satu peranan pendukung. Akuntansi manajerial membantu pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tujuan organisasi. Contohnya, posisi yang bertanggung jawab langsung pada tujuan dasar organisasi disebut posisi lini. Posisi yang sifatnya mendukung dan tidak bekerja secara langsung dan bertanggung jawab secara langsung terhadap tujuan dasar organisasi disebut posisi staf. Selanjutnya yaitu ada controller atau manajer akuntansi. Menyupervisi seluruh fungsi akuntansi dan melaporkan kepada manajer umum dan direktur operasional. Kemudian treasure, bertanggung jawab terhadap fungsi keuangan, tepatnya mencari dana, mengelola kas, dan mengelola investasi. Treasure juga bertanggung jawab atas pemberian kredit, penagihan, dan asuransi. Apapun posisi yang dipegang oleh akuntan manajerial, mereka harus mendukung manajemen di semua tahapan pengambilan keputusan bisnis. Sebagai orang spesialis dalam bidang akuntansi manajerial harus cerdas, memiliki persiapan yang baik, memperhatikan perkembangan baru, dan memahami kebiasaan dan praktik di semua negara tempat perusahaan beroperasi. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu akuntansi manajerial dan kode etik. Nah, di dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan pentingnya perilaku etis bagi manajer dan akuntansi manajerial. Yang pertama yaitu ada perilaku etis, melibatkan aktivitas pemilihan tindakan yang benar, sesuai, dan adil. Perilaku kita mungkin benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai, dan keputusan-keputusan yang kita buat dapat adil atau berat sebelah. Perilaku etis memiliki beberapa nilai inti yang menjelaskan mengenai arti benar dan salah dalam bentuk yang lebih konkret. James Webrechnet menuliskan 10 inti sebagai berikut. Yang pertama ada kejujuran, kedua integritas, ketiga pemenuhan janji, keempat kesetiaan, kelima keadilan, 6 kepedulian terhadap sesama, 7 penghargaan kepada orang lain, 8 warga negara yang bertanggung jawab, 9 usaha untuk mencapai kesempurnaan, dan yang terakhir yaitu akuntabilitas. Yang kedua ada kode etik perilaku perusahaan. Untuk mendorong perilaku yang etis kepada para manajer dan karyawan, perusahaan-perusahaan biasanya mengembangkan perilaku yang mengacu pada Company Code of Conduct. Standar perilaku tersebut mengenai nilai-nilai perusahaan meliputi integritas, kepercayaan, keanekaragaman, kinerja yang tinggi, tanggung jawab, dan pertumbuhan. Bagian terpenting dari kode perilaku perusahaan adalah integritas, pelaksanaan tugas, kepatuhan terhadap peraturan hukum. Kode-kode perilaku tersebut semuanya juga melarang untuk menerima suap dan hadiah yang pantas, transaksi dengan orang dalam, dan penyalahgunaan informasi dan aset perusahaan. Demikian juga karyawan pada umumnya bertanggung jawab terhadap satu sama lain, pelanggan, pemasok, rekan bisnis, pemegang saham, pemerintah, masyarakat, dan pesaing. Selanjutnya yaitu standar perilaku etis bagi akuntan manajerial. Organisasi umumnya menetapkan standar perilaku bagi para manajer dan karyawannya. American Institute of Certified Public Accountant dan Institute of Management Accountant telah menetapkan standar etika bagi para akuntan. Para akuntan profesional terikat oleh kode etik tersebut yang menekankan pentingnya kompetensi, kerahasiaan, integritas, dan kredibilitas atau objektivitas. Kemudian, topik pembahasan terakhir kita yaitu mengenai sertifikasi. Terdapat 3 bentuk sertifikasi yang tersedia bagi akuntan manajerial. Profesi akuntansi menawarkan 3 bentuk sertifikasi utama untuk akuntan manajerial. Yang pertama yaitu Certificate in Management Accounting, yang kedua Certificate in Public Accounting, dan yang terakhir yaitu Certificate in Internal Auditing.
Setiap sertifikasi menawarkan keunggulan tertentu bagi akuntan manajerial. Oleh karena itu, ketiga sertifikasi tersebut menjadi sebuah bukti bahwa pemegangnya telah memenuhi tingkat kompetensi profesional minimum. Selain ketiga sertifikasi tersebut mengharuskan pemegangnya untuk mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan untuk mempertahankan sertifikasi tersebut. Karena sertifikasi menyatakan suatu komitmen terhadap kompetensi profesional sebagai besar organisasi mendorong akuntansi manajerial untuk memperoleh gelar sertifikasi. Yang pertama yaitu Certificate Management Accountant. Seorang yang memiliki gelar Certificate Management Accountant atau CMA telah lulus suatu ujian yang sangat ketat, memiliki pengalaman yang dibutuhkan, dan berpartisipasi dalam melanjutkan pendidikan. Salah satu tujuan penting CMA adalah membangun akuntansi manajerial sebagai sebuah disiplin ilmu yang diakui, profesional, dan terpisah dari profesi akuntan publik. Yang kedua yaitu Certificate Public Accountant. Tujuan dari Certificate Public Accountant adalah menyediakan kualifikasi profesional minimal untuk auditor eksternal. Tanggung jawab auditor eksternal adalah menyediakan jaminan tentang keadaan laporan keuangan perusahaan. Hanya saja seorang akuntan publik yang memiliki gelar sertifikasi Certificate Public Accountant yang diizinkan atau oleh hukum untuk bertindak sebagai auditor eksternal. Dan yang terakhir yaitu Certificate Internal Auditor. Sertifikasi lain yang tersedia bagi akuntan adalah sertifikasi dalam audit intern. Auditor internal berbeda dengan auditor eksternal dan manajerial, dan banyak auditor internal yang merasakan adanya kebutuhan untuk sertifikasi yang lebih terspesialisasi. Seorang auditor internal yang bersertifikasi internal auditor harus lulus ujian komprehensif yang dirancang untuk menjamin kompetensi teknis dan memiliki pengalaman selama 2 tahun. Demikian video pembelajaran dari pembahasan mengenai pengantar akuntansi manajerial yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.